Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan makalah usul fikih tentang kaul sahabi yang beranggotakan yang pertama Rara Ikhwana dengan NIM 34211092. Yang kedua, saya sendiri Rizka Ramadhani dengan NIM 34211000. Yang ketiga, Hanifah Delani dengan NIM 34211109. Pengertian kaul sahabi. Kata kaul adalah masdar dari kaul ya'kulu kaulan, yang artinya masdar tersebut adalah perkataan, sedangkan kata sahabi artinya adalah sahabat atau teman. Jadi, yang dimaksud dengan kaul sahabi di sini adalah pendapat atau fatwa para sahabat Nabi SAW tentang suatu kasus yang belum dijelaskan hukumnya secara tegas di dalam Al-Quran dan Sunnah. Macam-macam kaul sahabi. Yang pertama, apa yang disampaikan sahabat itu berupa berita yang didengarnya dari Rasulullah, tetapi ia tidak mengatakan bahwa berita itu sebagai sunnah Nabi SAW. Yang kedua, apa yang diberikan para sahabat itu suatu yang didengarnya dari orang yang pernah mendengarnya dari Nabi SAW, tapi orang tersebut tidak menjelaskan yang didengarnya itu berasal dari Nabi. Yang ketiga, sesuatu yang disampaikan sahabat itu merupakan hasil pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran, sedangkan sahabat lain tidak memahaminya. Yang keempat, sesuatu yang disampaikan para sahabat itu telah disepakati lingkungannya, namun menyampaikannya hanya sahabat sendiri. Yang kelima, apa yang disampaikan sahabat itu merupakan hasil pemahaman atas dalil-dalil karena kemampuan dalam bahasa dan dalam penggunaan dalil lafaz. Saya Hanifah Delani, NIM 34211009, akan melanjutkan presentasi tentang kedudukan kaul sahabi. Yang pertama, pendapat sahabat dalam hal yang tidak ditanggapi oleh akal fikiran. Pendapat semacam ini menjadi hujah terhadap kaum muslimin, karena yang dikatakannya tidak boleh tidak berasal dari Nabi. Yang kedua, pendapat sahabat dan tidak disalahi oleh sahabat lain. Pendapat semacam ini menjadi hujah bagi kaum muslimin karena pendapat tersebut merupakan ijma' sahabat. Yang ketiga, pendapat sahabat itu hasil ijtihadnya sendiri, sedangkan di antara sahabat yang tidak sepakat dengan pendapat itu, pendapat sahabat seperti inilah yang diperselisihkan kehujahannya di kalangan ulama. Selanjutnya, kehujahan kaul sahabi. Fatwa sahabat yang bukan berasal dari ijtihadnya sehingga tidak dapat dijadikan hujah dalam menetapkan hukum syara, baik pendapat itu berupa syara maupun berupa ketentuan hukum. Fatwa sahabat dan disepakati secara tegas di kalangan mereka yang dikenal dengan ijma' sahabat. Fatwa seperti ini merupakan hujah dan mengikuti bagi generasi sesudahnya. Fatwa sahabat secara individu tidak mengikat sahabat lain. Oleh sebab itu, tidak jarang para mujtahid di kalangan sahabat berbeda pendapat dalam suatu mujadalah. Fatwa sahabat secara individu yang berasal dari hasil ijtihadnya dan tidak terdapat kesepakatan sahabat tentangnya. Perkenalkan, nama saya Rara Ikhwana, NIM 34211092, akan melanjutkan materi kita yang ketiga, yaitu contoh fatwa sahabat. Imam Syafi'i menyatakan bahwa hukum atau fatwa hanya boleh disandarkan pada dalil yang pasti, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama yaitu fatwa Aisyah, yang menjelaskan batas maksimal kehamilan seorang wanita adalah 2 tahun. Melalui ungkapannya, anak tidak berada di dalam perut ibunya lebih dari 2 tahun. Yang kedua, fatwa Anas bin Malik, yang menerangkan tentang minimal haid wanita yaitu hanya 3 hari. Yang ketiga yaitu fatwa Umar bin Khattab,
tentang laki-laki yang menikahi wanita dalam masa iddah harus dipisahkan dan diharamkan baginya untuk menikahi wanita tersebut untuk selamanya. Informal, lingkungan sosial bawahan memiliki pengaruh yang besar terhadap produktivitas. Sekian presentasi dari kami kelompok 13 tentang qaul sahabi. Terima kasih telah mendengarkan video presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.